Pemirsa, setelah polemik penempatan hotel berbasis syarikat di Kota Mekah, jemaah calon haji Indonesia kini tak perlu khawatir terpisah dari keluarga maupun pendampingnya. Sebab pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Arab Saudi dan seluruh penyedia layanan atau syarikat yang melayani jemaah Indonesia ini sepakat untuk menyatukan pasangan, keluarga maupun jemaah dengan pendampingnya di hotel yang sama. Dalam konferensi persnya di ruang rapat kantor daerah kerja Mekah pada Minggu siang waktu Arab Saudi, Ketua PPIH Mukhlis Hadafi mengumumkan kesepakatan penggabungan jemaah yang terpisah dari keluarga dan pendampingnya. PPIH Arab Saudi juga telah menerbitkan surat edaran terkait dengan hal ini, di mana kesepakatan ini dicapai berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Berdasarkan data awal, ada sekitar 2.500 jemaah Indonesia yang berbeda syarikat dengan keluarga maupun pendampingnya. Karenanya jemaah yang terpisah dari pendamping maupun keluarga wajib melaporkan data mereka kepada Ketua Kloter. Laporan ini akan diteruskan kepada petugas sektor dan Daker dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Data ini juga diperlukan untuk kepentingan perubahan kartu nusuk dan saat penempatan jemaah di Armusna nanti. Sebab penempatan hotel jemaah berbasis syarikat di Kota Mekah ini akan terus diberlakukan hingga pelayanan jemaah di Armusna. Pemerintah pun menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan jemaah atas penempatan berbasis syarikat ini. Pada tahun ini, Indonesia menggunakan layanan 8 syarikat yang berbeda dengan tahun lalu, yang hanya menggunakan 1 syarikat. Memastikan kenyamanan, memastikan ketenangan. Saya menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas ketidaknyamanan yang dialami oleh sebagian jamaah, khususnya mereka yang saat diberangkatkan dari Madinah ke Mekah dan dari Jeddah ke Mekah kemudian tiba di Mekah harus berpisah tempat tinggal antara pasangan suami istri, anak dengan orang tua maupun pendamping dengan lansia dan penyandang disabilitas. Kami ingin menyampaikan kabar baik. Hasil komunikasi intensif dan koordinasi yang terus-menerus dilakukan antara seluruh pihak, terutama Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, para syarikah penyedia layanan yang menjadi mitra Kementerian Agama tahun ini, kami sampai pada satu kesimpulan bahwa pasangan jamaah yang terpisah dapat digabungkan kembali. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pada haji, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Dwi Suci Abalia yang berada di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia, Dwi. Dwi, kabarnya hari ini para jemaah calon haji yang merupakan pasangan suami istri dan keluarga yang beda syarikat kembali dipertemukan. Nah, apakah prosesnya berjalan dengan lancar atau ada kendala, Dwi? Ya, sejauh ini informasi yang kami terima berdasarkan keterangan dari Ketua PPIH Arab Saudi memang dalam prosesnya untuk penggabungan jemaah yang terpisah dari keluarganya, baik itu pasangan suami istri, anak dan orang tua, maupun juga lansia dan disabilitas dengan pendampingnya ini memang membutuhkan proses. Karenanya dibutuhkan ataupun ditetapkan surat edaran yang menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, mereka yang terpisah ini harus melapor ke ketua kloternya yang kemudian akan diteruskan kepada petugas sektor dan daerah kerja untuk kemudian nantinya akan disusun dengan syarikat-syarikatnya sehingga nantinya akan ditempatkan ataupun digabungkan dengan hotel yang sama. Namun pada pelaksanaannya memang ada beberapa yang memang sudah bergabung dengan kondisi kemanusiaan sehingga yang sudah bergabung ini juga jika belum juga diminta untuk segera melaporkan sehingga nanti pada saatnya jika memang syarikatnya berbeda akan disatukan termasuk dalam kartu nusuknya juga akan disesuaikan yang akan berhubungan dengan pada saat pelayanan di Armusna nanti. Memang untuk keputusan ataupun kebijakan penggabungan pasangan suami istri, orang tua dan anak ataupun keluarga dan lansia dan disabilitas dengan pendampingnya ini memang dibutuhkan mengingat kondisi kemanusiaan dan juga memang adanya perbedaan penempatan hotel ketika di Madinah dan juga Mekah. Karena ini menjadi penting untuk meningkatkan kenyamanan jemaah, terutama untuk jemaah calon haji Indonesia yang akan beribadah di Tanah Suci. Memang sekali lagi kami sampaikan bahwa memang ada perbedaan signifikan antara penanganan jemaah ketika mendarat di Madinah maupun di Jeddah. Jika di Madinah ini akan ditempatkan di hotel yang sesuai dengan kelompok terbangnya, akan tetapi jemaah yang mendarat di Bandara King Abdul Aziz International Airport ini ataupun Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah ini
akan langsung berangkat ke Mekah melalui bis-bis yang sudah ditentukan, yang tentunya berdasarkan dengan syarikah, dan jemaah-jemaah ini akan diberi penanda warna sesuai dengan syarikahnya dan sudah berihram sejak berangkat dari embarkasi, sehingga ketika nanti mengambil mikot di atas pesawat ataupun ketika tiba di Bandara Jeddah ini bisa langsung kemudian diberangkatkan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan nantinya setelah umroh barulah jemaah akan ditempatkan di hotel-hotel sesuai dengan syarikahnya, yang merupakan bagian dari pelayanan yang memang diberikan pada tahun ini, di mana pemerintah Indonesia menetapkan ada 8 syarikah yang akan melayani jemaah, yang berbeda dengan tahun lalu yang hanya 1 syarikah, sehingga ini membutuhkan penyesuaian dan juga penyesuaian layanan, di mana syarikah juga berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah calon haji Indonesia. Misrin. Baik, dan di lain sisi juga saat ini sejumlah jemaah sedang dalam perjalanan untuk menuju ke Bandara Jeddah. Lantas, apa aktivitas pertama kali yang nantinya akan dijalani para jemaah setibanya di Jeddah? Dwi? Ya, tentunya jika jemaah yang tidak melalui fast track ataupun terminal fast track dari 4 embarkasi, yakni Jakarta Pondok Gede, Jakarta Bekasi, Solo, dan juga Surabaya, yang melalui 3 bandara, yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta maksud kami, Adi Sumarmo Solo, serta Juanda Sidoarjo ini, mereka nantinya harus melalui pemeriksaan dokumen keimigrasian terlebih dahulu sebelum nantinya masuk ke bis-bis yang akan mengantar mereka ke maksud kami ke Mekah. Sementara memang dalam prosesnya ini ada beberapa juga embarkasi seperti halnya Kuala Namu, Palembang, dan juga Makassar ataupun UPG, ini memang harus melewati pemeriksaan dokumen keimigrasian yang sekali lagi akan diperiksa visanya, karena untuk saat ini ataupun tahun ini lebih ketat sekali pemeriksaannya dibandingkan dengan tahun lalu. Di checkpoint ini akan terus dilakukan pemeriksaan visa haji, kemudian juga masuk ke Masjidil Haram, masuk ke kota Mekah, sehingga ini untuk menghindari adanya jemaah-jemaah haji ilegal yang melakukan semacam manipulasi visa, dalam artian adalah memakai visa yang bukan visa haji untuk bisa masuk ke kota Mekah. Dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Konjen RI bahwa memang ada sekitar 300 WNI yang dilaporkan ini memiliki visa yang mencoba untuk masuk ke kota Mekah tetapi memakai visa kerja, yang menimbulkan kecurigaan dari pihak otoritas Arab Saudi. Dan tentunya ini berulang kali disampaikan oleh pemerintah, jangan sekali-kali nekat untuk menggunakan visa non haji untuk bisa masuk ke kota Mekah, karena nantinya akan berakibat pada deportasi dan juga pelarangan untuk bisa masuk ke Arab Saudi hingga 10 tahun. Misrina. Oke, itu yang juga perlu menjadi perhatian masyarakat yang hendak pergi haji untuk tetap memilih jalur yang legal begitu. Dan terkait dengan kondisi cuaca di sana seperti apa, Dwi? Apakah ini masih terbilang aman untuk para jemaah calon haji di sana? Terkait dengan cuaca memang ada perbedaan signifikan, Rina, jika dibandingkan dengan Indonesia yang cuaca panasnya ini masih bisa ditoleransi oleh rata-rata umumnya orang Indonesia. Akan tetapi di sini memang untuk siang hari berkisar antara 40 hingga 42 derajat Celcius, sehingga jemaah dihimbau yang mungkin usianya sudah lansia ini tidak beribadah ataupun nekat ke Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram pada siang hari, karena nanti akan berdampak pada kondisi kesehatannya, sehingga dianjurkan untuk ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi pada malam hari, sehingga beribadahnya lebih dengan cuaca yang lebih cocok untuk orang Indonesia. Dan tentunya juga dihimbau untuk istirahat terlebih dahulu siang hari, apalagi jika jemaah ini baru tiba, bisa istirahat terlebih dahulu karena perjalanan yang cukup panjang dari Indonesia, kurang lebih 9 jam. Ada mungkin faktor jet lag begitu pada umumnya karena perbedaan waktu antara Indonesia dan Arab Saudi sekitar 4 jam, sehingga membutuhkan istirahat yang cukup terlebih dahulu sebelum nantinya baik itu jemaah untuk mengejar arba'in di Madinah ataupun nanti akan langsung setelah melaksanakan umroh akan langsung kemudian sholat di Masjidil Haram ataupun beribadah sholat 5 waktu ataupun sholat berjamaah di Masjidil Haram. Nah, sebagai informasi pula Nisrina, bahwa memang saat ini jemaah akan langsung diberangkatkan ke Mekah, sementara jemaah yang masih berada di hotel-hotel di Madinah ini akan berangsur-angsur terus diberangkatkan ke kota Mekah, hingga akhirnya nanti akan menjelang puncak Arusna semua jemaah calon haji Indonesia akan berada di kota Mekah dan akan memasuki rangkaian puncak haji yang akan mulai pada tanggal 8 Zulhijjah nanti, Misrin. Baik, terima kasih jurnalis Berita 1 Dwi Suci Apali atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.